told your friend you're not okay. Hai, welcome to my YouTube channel. Ya, sesuai judulnya, hari ini aku akan review handphone. Dan ini pertama kalinya aku review handphone. Kalau ada yang kurang, harap dimaklumkan ya. Dan di video kali ini aku mau review Samsung Galaxy A05s yang terbaru. Handphone ini baru aja dirilis kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jadi masih baru banget, fresh from the oven. Dan terdiri dari 3 varian warna lime green, warna putih, dan warna hitam. Aku pilih yang warna lime green, Galaxy A05s. Yang menarik dari Samsung Galaxy A05s ini, dia sudah memiliki triple kamera dan termasuk kamera makro sudah menggunakan chipset terbaru yaitu Snapdragon 680 dengan storage 128GB dan yang tipe UFS juga, jadi kayak lebih kencang. Terus RAM juga udah 6GB, resolusi sudah Full HD Plus, dan yang paling bikin mengagetkan dia dari brand Samsung dengan harga hanya dibanderol dengan Rp2.299.000 saja. Dengan spesifikasi sekeren itu, mengingat dari brand Samsung yang banyak mengeluarkan handphone berkualitas dan juga sudah brand ternama juga, menurut aku harga Rp2.300.000 atau Rp2.299.000 layak ya untuk kita pertimbangkan untuk dibeli handphone ini. Oleh karena itu, pas aku lihat speknya, pas aku lihat ini dari Samsung dengan spek seperti itu, dengan harga yang Rp2.299.000 itu, akhirnya aku diskon untuk udah beli handphone ini aja. Worth the price nggak ya? Kita langsung buka aja dan kita lihat isi handphone ini, dan ya kita lihat apa aja paket yang aku dapatkan pada saat aku membeli Samsung Galaxy A05s ini. Pada saat kalian membeli A05s ini, kalian akan mendapatkan charger bawaan seperti ini, tapi nggak di packing di dalam dus, di luar dus, cuman tetap dalam satu paket pembelian dengan kemasan terpisah ya, seperti ini ya. For your information, tidak semua Samsung itu dapat travel charger atau travel adapter. Kemarin aku sempat beli yang A53 5G itu nggak dapat travel charger, jadi aku harus beli adapter terpisah, dan itu karena kurang lebih 300 ribuan. Lumayan ya, bisa menghemat budget di sini. Oke, untuk dari segi packaging atau dus ya biasalah ya, untuk dari brand Samsung yang seri mid range sama low range itu dapet yang model sliding seperti ini ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita dapat handphonenya. Ini adalah handphone Samsung Galaxy A05s. Lalu selanjutnya di bagian sini kita lihat apa yang kita dapatkan. Oke, kita buka dulu. Nah, kita dapat user manual book, jadi buku manual petunjuk penggunaan. Kemudian kita dapat kabel data C2C. Ya kita bisa colok ke adapternya. Terus aku dapat nota, mereka udah taruh di dalam sini sebesar Rp2.299.000. Kalian bisa lihat ini. Dan selanjutnya aku dapat kartu IM3 dan katanya ada promo selama setahun dapat 84GB. Mungkin harus daftar tentu, dan aku udah taruh di dalam handphone aku. Terus aku dapat SIM ejector, lupa filming SIM ejectornya, tapi aku dapat SIM ejector ya. Oke, langsung aja kita lihat handphonenya di sini, Samsung Galaxy A05s. Kita buka ya. Nah, ini handphonenya. Wow, cakep banget ya. Menurut aku dari segi layarnya lihat lumayan meninggalkan fingerprint ya. Hari kemarin juga aku udah coba-coba lihat-lihat, jadi ya lumayan ya meninggalkan fingerprint ya. Aku lap dulu. Kita langsung ke handphonenya. Kalau aku lihat sih dia menggunakan material plastik ya, plastik ABS polikarbonat. Walaupun plastik, ketika kita gerakan seperti ini memberikan efek radian. Kalau dilihat sih lumayan cantik ya, apalagi untuk warna lime green ini. Dengan dimensi 168,8 kali 78,2 kali 88 mm dengan berat 195 gram.
kelihatan cukup tebal, apalagi dengan desain flat seperti ini kelihatan cukup tebal dengan layar 6,7 inci. Layarnya juga cukup gede ya. Lalu kemudian di sini ada triple kamera. Kamera utamanya ini sebesar 50 megapiksel, lalu kemudian ada kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel, kamera makro sebesar 2 megapiksel, dan kamera depan sebesar 13 megapiksel. Di samping sini ada volume control, ada tombol power, dan bisa juga digunakan sebagai fingerprint. Di bagian sini ada audio jack, ada microphone, ada port untuk charging, port Type-C, dan juga ada speaker. Di bagian sini ada mikrofon, dilengkapi dengan 2 buah mikrofon yang membuat kalau misalnya kita mau nelpon, kita mau video call, atau kita mau membuat video atau bersosmed dengan menggunakan handphone ini, bakal membuat suara kita cukup kedengaran jelas karena dilengkapi dengan 2 mikrofon tadi. Ada SIM tray, ada 2 slot untuk nano SIM dan 1 slot untuk SD card. Kalau misalnya kalian rasa 128 GB itu masih kurang, mungkin kalian bisa tambah memory cardnya dengan menggunakan SD card yang ada di sini. Terus frame-nya juga terbuat dari plastik polikarbonat, so desainnya flat, dan di sini ada tulisan Samsung Super Matte Finish juga, matte finish ya. By the way, ini baterainya juga udah 5000 mAh dan dilengkapi juga dengan travel adapter fast charging sebesar 25 watt, dan mereka mengklaim kurang lebih 40 menit ya untuk pengecasan selama setengah jam. Dengan layar 6,7 inch, sudah PLS LCD, dengan memiliki resolusi juga sudah Full HD Plus, dan refresh rate sebesar 90 Hz. Kalau kita mau scroll itu lebih cepat sama lebih smooth, apalagi dilengkapi dengan storage yang udah UFS, udah merupakan semua perkembangan dari tipe-tipe entry level. Menurut aku udah seperfect ini lah spesifikasi, dan itu dikeluarkan brand ternama pula 2.299.000. Wah, cukup worth it lah untuk kita pikirkan untuk membelinya ya. Untuk game sendiri, aku coba install Toca Life Force. Biasanya kalau game ini nggak bisa install di RAM 2 GB ya. Tapi di handphone ini terinstall dengan sangat baik. Waktu kita coba mainkan juga tidak ada lag sama sekali. Dan juga untuk kita mau pindah-pindah rumah, kita mau bangun rumah, scrolling, kita mau klik-klik juga sama sekali tidak ada delaynya. Jadi cukup oke ya untuk permainan game. Menurut aku nggak terlalu berat secara grafis ya untuk Toca Life World, tapi juga nggak terlalu, bukan game yang ringan juga. Lalu kemudian kita pindah ke game Mobile Legends. Oke, kita lihat di sini bagian dasar, bagian pengaturan, bagian setting dari Mobile Legends. Nah, bagian grafisnya ini kita bisa set sampai ultra ya. Kita bisa set sampai ultra, sedangkan bagian frame rate-nya kita bisa set sampai super. Biasanya untuk kelas-kelas entry level tidak bisa set, paling batas di tinggi saja. Nah, tapi di A05s ini kita bisa set frame rate-nya super. Untuk grafisnya kita bisa sampai set di mode ultra. Dari segi pengaturan grafis ini cukup oke banget untuk A05s. Ini juga sudah menggunakan layar 6,7 inci. Menurut aku cukup gede, apalagi buat kalian yang penikmat layar-layar gede seperti aku. Kalau suka kalau handphone atau apapun itu layarnya gede. Ini juga layarnya udah PLS LCD, Full HD Plus 1080p, menggunakan sistem operasi Android 13 dengan versi One UI 5.1 core. Udah oke banget. Terutama yang aku paling amazed, dia tuh storage-nya udah UFS, jadi 2.300.000 untuk kelas entry level, apalagi sekelas brand Samsung, cukup oke banget. Dari segi speaker masih menggunakan speaker standar yaitu speaker stereo, tapi menurut aku suara yang keluar dari speaker masih cukup enak didengar. Selanjutnya kita bakal cek fitur-fitur yang ada pada kamera, dan di sini ada potret, dan potret ini adalah untuk bisa memunculkan fitur bokeh. Jadi misalnya kalian mau
memfoto gambar dengan hasil yang bokeh. Jadi kalian bisa set intensitasnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa foto bokehnya seperti itu. Dan di sini juga ada ukuran layar mau 9/16 1/1 pokoknya kalian set aja sesuai keinginan. Dan ini bisa di zoom hingga 10 kali dan kalian bisa lihat hasilnya. Aku akan foto di sini dan ini bener-bener nggak pecah sama sekali ya. Ini bener-bener nggak pecah tuh. Ini hasilnya nggak pecah sama sekali. Lumayan cakep ya hasilnya dari zoom 10 kalinya. Wow, keren. Anyway, ini yang paling aku amaze, ini udah Full HD Plus dan bisa merekam video hingga 60 fps. Wow, biasanya kan ada 30 fps, tapi ini bisa merekam layar hingga 60 fps dan menghasilkan tampilan video yang lebih smooth dibanding yang 30 fps. Nah, ini ada beberapa fitur lain, makanan, hyperlapse, kemudian ada video makro, jadi kalian bisa atur-atur fiturnya. Pokoknya ini menurut aku sih udah oke banget dari segi kamera. Berikut ini adalah contoh foto kamera depan, kamera belakang menggunakan HP Samsung Galaxy A05s. Sebenarnya pada saat kita foto gitu dia nggak langsung cepet untuk menjepret, tapi agak sedikit menunggu. Jadi kalian nggak boleh langsung lepas ya tangan kalian dari foto tersebut gitu, karena harus bisa ada sedikit menunggu baru bisa kejepret. Oke, dan ini di Full HD 60 fps seperti ini. Untuk kamera depannya 13 megapiksel. Di luar ruangan seperti ini ya. Jadi ini aku menggunakan kamera depan 13 megapiksel Full HD fps 60 ini di luar ruangan. Oke, ini video malam hari dan menurut aku di fps 60 ini cukup terang, cukup smooth, cuman kurang stabil ya, agak sedikit goyang gitu. Jadi kalau kalian mau ngevlog kayak agak kurang stabil, agak goyang kameranya. Untuk pakai vlog mungkin masih kurang ya. Dan ketika kita tes menggunakan Antutu Benchmark, kita dapat skor 299.366. Menurut aku dari segi performance untuk menggunakan prosesor Snapdragon 680 ini cukup oke banget ya. CPU 101.506, GPU 40108, the best ya untuk entry level ini. So ya cukup oke. Dan ini udah ada update softwarenya hingga 4 tahun dan security update-nya hingga 2 tahun. Ada perlindungan dari Samsung Care juga untuk kacanya selama 3 bulan. Jadi kalau ada bermasalah sama kaca retak, kalian bisa klaim nanti ke Samsung, nanti akan mendapat penggantian dari pihak Samsung. Oke, overall menurut aku spesifikasinya udah keren banget dengan harga 2.300.000. Apalagi yang kalian bakal cari, pokoknya ini affordable banget dan rekomendasi buat kalian yang lagi nyari handphone 2 jutaan. Mungkin bisa dipertimbangkan Samsung A05s ini. Oke, segitu dulu video aku tentang review Samsung Galaxy A05s ini. Semoga kalian suka dengan review aku kali ini. Dan semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke sosial media kalian punya. Dan jangan lupa juga follow sosmed aku di @angeliasui. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.